Kenapa Anda kontra? Kalau memang daerah Anda tidak pernah seperti itu dan sangat positif, Anda tidak perlu tersinggung dong. Ini untuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah oknum-oknum yang memang melakukan hal itu. Sering banget kita lihat bagaimana masyarakat kita tuh selalu mencampurkan sebuah tradisi dengan agama, yang padahal agamanya itu nggak pernah ngajarin sama sekali. Dan itu hal lumrah yang sering banget terjadi di masyarakat kita. Nah, kali ini gue pengen bahas, bagus nggak sebuah tradisi dicampurkan oleh agama. Kita harus tahu dulu nih, tradisi ini apa dan agama ini apa. Tradisi adalah suatu kegiatan dari sebuah suku dan daerah tertentu. Dan agama adalah ritual. Ritual keagamaan untuk mendekatkan kepada Tuhan. Dan yang sering terjadi di masyarakat kita, menganggap sebuah tradisi yang disangkut pautkan dengan agama itu adalah sebuah kewajiban atau peraturan dari agama itu sendiri. Dan padahal faktanya nggak ada sama sekali. Contoh dari sebuah tradisi banyak banget. Mungkin lo bisa pikir sendiri, gue nggak mau sebutin tradisinya apa. Dan fakta sebenarnya adalah itu adalah mediasi atau media dakwah dari sebuah agama tertentu. Contoh Wali Songo yang memperkenalkan sebuah tradisi yang disebut tahlil. Tahlilan sendiri diciptain itu di abad 14 sampai 15. Ciptainnya untuk mediasi dakwah dan gak menyinggung culture atau kultur yang ada di negara ini waktu masa itu. Dan selain itu juga banyak hal lain seperti memberi jamuan-jamuan atau memberi sesembahan. Itu juga sebuah tradisi yang dicampurkan oleh agama. Dan fakta yang sebenarnya, orang-orang kita tuh tidak mengetahui mana itu tradisi dan mana itu sebuah perintah dari agama. Jadi karena hal dogmatis itu, banyak banget nih orang yang nggak bisa ngebedain mana sebuah tradisi, mana sebuah ritual keagamaan. Dan makanya menurut gue, ketika gue menyampaikan ini, gue yakin banyak banget orang yang bilang gue ini Wahabi atau yang lain sebagainya, sesat lah. Dan seharusnya kalian yang bilang gue ini Wahabi, kalian tuh harusnya tahu dan belajar dulu. Seperti contohnya tahlil. Tahlil itu tidak diajarkan teman-teman, tapi itu sebuah tradisi dan gue menghargai sebuah tradisi itu. Yang jadi masalah adalah ketika tradisi itu dipaksakan oleh orang yang tidak melakukan tradisi itu. Banyak banget men. Ada yang pergi dikejar utang buat ngelakuin tradisi itu. Mungkin lo bilang kalau misal faktanya bahwasannya tahlil ini nggak dipaksakan buat membeli makanan atau membeli jamuan untuk kepada tamu undangan yang diberi undangan untuk melakukan doa tahlil tersebut. Tapi fakta yang sebenarnya adalah banyak tekanan sosial. Banyak tekanan sosial dari tetangga, keluarga. Ketika Anda tidak melakukan tahlil, Anda bakal dicap Wahabi, bakal dicap pemecah belah bangsa. Yang jadi masalah itu itulah yang menjadi keresahan gua kali ini. Banyak banget orang-orang yang sebenarnya tidak bisa melakukan tradisi tersebut tapi dipaksakan karena ada tekanan sosial dari masyarakat. Cuma ya gitu, ketika gue membahas ini beberapa waktu yang lalu, banyak banget yang gak setuju, banyak banget yang kontra. Cuma yang jadi pertanyaannya, kenapa Anda kontra? Kalau memang daerah Anda tidak pernah seperti itu dan sangat positif, Anda tidak tersinggung dong. Ini untuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah oknum-oknum yang memang melakukan hal itu. Jadi sebenarnya tradisi ketika dicampurkan oleh agama itu is okay, karena tujuan awalnya adalah dakwah dan mengembangkan sebuah nilai keagamaan tanpa menyinggung culture atau menyinggung tradisi sosial di negara ini pada waktu itu. Tujuannya baik, tapi sekarang menjadi problematik karena nggak ada edukasi dari beberapa tokoh agama tentang culture atau tradisi ini. Jadi gitu aja dari gua. Menurut gua kalau tradisi sama agama ya nggak usah disatu-satuin lah ya.
kalau mau disatuin juga harusnya ada edukasi dong, jangan didiemin doang. Jadinya kan kayak begini.